不错不错。说吧，想要我为你做什么？接下来你就准备领悟灭生奇剑。杀！他是不是能对付这些雕像？可是想到你这么Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua Supreme God Emperor episode terbaru, yang mana ini adalah episode yang ke-504. Bagi yang mau bergabung dengan series ini, kita sudah sediakan playlistnya. Jadi kalian bisa mudah mencari di mana episode awal dari series ini. Sebelum kita mulai episode terbarunya, kita akan melihat dulu apa saja yang telah terjadi pada episode sebelumnya. Tepatnya pada episode 503. Kemarin Muyun bersama Losu baru menyadari kalau mereka telah masuk ke dalam susunan formasi. Sayang sekali mereka sudah terlambat sebab pelarangan pada tempat itu sudah aktif, yang mengharuskan mereka bertarung dengan para patung penjaga. Muyun meminta Losu untuk mengulur waktu untuknya sebab dia akan mencari cara agar mereka dapat pergi. Hanya saja Losu tidak dapat bertahan terlalu lama. Alhasil Muyun pun harus berjuang secepat mungkin. Untung saja di detik-detik terakhir sebelum Losu digeprek, Muyun berhasil menemukan jalan keluar dan tidak lupa membawa harta itu bersama mereka. Di sisi luar sudah ada beberapa orang yang menunggu. Muyun sendiri memilih untuk berpisah sebab dia tahu kalau para patung penjaga tidak akan berhenti mengejar mereka. Selain itu, di sini Muyun juga mempelajari harta yang baru saja dia dapatkan. Dan sekarang kita akan melanjutkan episode terbarunya. Tetua ini meminta Muyun untuk tidak takut kepadanya sebab ia bukanlah orang yang berbahaya. Tapi jika Muyun takut, maka dia tidaklah layak untuk menghadapi ujian yang akan dirinya berikan. Selain itu, alasan ia bisa kemari adalah tertarik kepada Muyun karena tubuhnya itu sangatlah bagus, terutama bakat yang dia miliki. Muyun sadar betul kalau tetua ini merupakan leluhur yang menciptakan Rong Tianju. Tetua tersebut membenarkan dugaannya. Ia memuji Muyun karena telah berhasil lepas dari teknik formasi yang dirinya gunakan. Pujian pun kembali dirinya berikan kepada Muyun dan berharap agar mereka berdua memiliki hubungan yang baik. Yang mana tetua ini memiliki sebuah cara agar Muyun dapat segera naik ke ranah Linbo. Tentu saja Muyun tertarik, jadi apa yang harus dia lakukan untuknya. Namun tetua ini tidaklah menginginkan apapun kepada Muyun, sebab dia hanya ingin dekat dengannya saja. Berhubung tetua ini memiliki niatan baik, jadi Muyun tidaklah mempermasalahkan hal itu. Jadi tetua ini pun langsung saja mengeluarkan gongnya dan mulai melakukan sebuah ritual. Seketika saja Muyun pun dibawa kembali ke dalam susunan formasi sebelumnya. 不错不错。只是想与你结个说吧，想要我为你做什么？接下来你就准备领悟。 Tidak berhenti sampai di situ saja, para patung batu kembali dipanggil agar dapat bertarung dengannya. Pada awalnya Muyun tidaklah kepikiran akan berhadapan dengan mereka. Karena bagaimanapun kekuatan dari para patung batu ini sudah berada di ranah Linbo. Namun memang inilah niatan sebenarnya dari tetua tersebut. Karena hanya inilah cara cepat agar Muyun naik ke ranah Linbo. Pada saat jugalah pertarungan pun langsung saja terjadi di antara Muyun dengan para patung batu. Dalam pertarungan tersebut terlihat dengan jelas kalau Muyun begitu mendominasi. Ia mengeluarkan begitu banyak teknik untuk dapat menghabisi para patung penjaga. Benar saja, dalam waktu yang tidak begitu lama, Muyun berhasil menghabisi mereka semua. Akan tetapi, pertarungan masihlah belum usai sebab para patung penjaga kembali berdatangan. Kali ini jumlah mereka jauh lebih banyak dibandingkan sebelumnya. Muyun mencoba untuk memberikan perlawanan, tapi karena jumlah yang terlalu banyak, mengakibatkan Muyun harus terkena berbagai serangan. Ia bahkan harus terluka. Meskipun begitu, Muyun tetap mencoba melawan. Tetua ini meminta Muyun untuk berjuang lebih keras lagi karena jika tidak, Muyun malah akan menjadi patung batu. Sayang sekali Muyun harus kembali terkena serangan. Ini bahkan harus membuat dirinya terpental.
Alih-alih takut, Muyun justru semakin bersemangat. Karena bagaimanapun pertarungan ini telah membuat dirinya panas. Pada akhirnya Muyun pun mulai menggila. Ini dibuktikan dengan para patung penjaga yang tidaklah dapat berkutik ketika menghadapi berbagai serangan yang Muyun lancarkan. Seberapa banyak pun mereka melakukan penyerangan dan pengepungan kepada Muyun, dia tetaplah masih bertahan. Hingga ketika dirinya terdesak, tetua ini menganggap kalau pertarungan akan segera berakhir. Namun Muyun tidak dapat diremehkan, sebab dia itu masihlah memiliki kekuatan yang akan membantunya mengalami penerobosan. Sehari jugalah Muyun mengeluarkan ledakan kekuatan yang besar sampai-sampai membuat para patung penjaga terpental kemana-mana. Di sekitaran tubuh Muyun juga dipenuhi oleh energi spiritual. Para patung penjaga pun kembali ke posisi mereka masing-masing. Dengan begini, Muyun telah resmi naik ke tingkat Linbo. Tidak lupa Muyun juga mengganti skinnya. Sedangkan tetua ini tidaklah habis pikir bagaimana mungkin Muyun mengalami penerobosan. Padahal niatan ia sebelumnya hanya ingin menipu Muyun agar dapat mengalahkannya. Sebenarnya Muyun mengetahui hal itu, jadi dia pun memperlihatkan wujud Raja Peri kepadanya, yang seketika saja membuat tetua ini ketakutan. Pada akhirnya dia pun bersikap lemah lembut di hadapan Muyun, karena bagaimanapun sosoknya jauh mengungguli dirinya. Muyun pun menyinggung tentang hubungan dekat yang ingin tetua itu jalin. Tapi tetua ini seakan-akan melupakan hal itu dan menganggap Muyun telah salah dengar. Tidak ingin berurusan dengan Muyun, tetua ini pun mempersilahkan dia untuk kembali melakukan perjalanan. Pada akhirnya Muyun pun keluar dan tidak lupa berterima kasih kepadanya. Di sisi luar terlihat kalau para patung penjaga begitu mendominasi jalannya pertarungan. Sampai-sampai membuat Lohan bersama orang-orang di sana babak belur. Lo Su pun diminta untuk mencari Muyun karena ia pasti dapat mengatasi para patung penjaga. Hanya saja Lohan sendirilah yang telah melakukan pengusiran kepada Muyun. Padahal Lo Su sudah mencegahnya, namun seniornya itu tidak ingin mendengarkan perkataannya. Karena bertarung sambil berbicara mengakibatkan Lo Su lengah. Ini pun dimanfaatkan oleh patung penjaga untuk bisa menghabisinya. Sebelum semua itu terjadi, Muyun mencoba untuk melindunginya, namun lagi dan lagi wajah tampan Muyun harus tertimpa pantat Lo Su. Ia pun meminta maaf karena ia tidaklah menyadari kedatangannya. Seharusnya Muyun tidaklah perlu mengkhawatirkan Lo Su karena dirinya malah ditampol kembali dengan pantatnya. Mendengar apa yang Muyun ucapkan membuat Lo Su malu. Sesaat kemudian patung penjaga kembali menyerang, tapi Muyun segera melindungi Lo Su. Dengan kekuatan yang sekarang Muyun miliki, menghabisi para patung penjaga bukanlah hal yang sulit. Orang-orang pun menjadi begitu terkejut, pasalnya Muyun memiliki ranah yang sama seperti mereka. Lantas bagaimana mungkin para patung penjaga dapat dia atasi dengan mudah? Mereka pun mulai berpikir kalau Muyun pasti telah mendapatkan harta. Jadi inilah alasan mengapa dia bisa sekuat itu. Sedangkan Lohan yakin Muyun bukanlah orang biasa, karena tidaklah butuh waktu lama baginya naik ke ranah Linbo. Muyun lalu mengembalikan Lo Su karena sebelumnya mereka sudah sepakat akan berpisah ketika dia menemukan seniornya. Nah, sayang sekali lagi seru-serunya, episodenya ini pun harus bersambung dulu. Namun sebelum kita akhiri, seperti biasa kita akan melihat preview bagian selanjutnya. Di sini kita diperlihatkan dengan pertarungan yang terjadi, di mana ada sosok yang sepertinya berasal dari klan tertentu berhadapan dengan seorang manusia. Kemungkinan besar pria ini berasal dari dunia kecil Guntur. Entah apa yang terjadi hingga menyebabkan mereka saling bertarung satu sama lain. Namun yang jelas kekuatan dari pria ini jauh lebih unggul. Dengan kekuatan gunturnya, dia itu dapat menekan lawannya. Namun sebelum dia dapat menghabisi pria tersebut, Muyun tiba-tiba saja melancarkan serangan untuk melindunginya. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.